Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Baik. Sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Silahkan untuk memimpin doanya terlebih dahulu. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan agama dan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Bintang sudah memimpin doa untuk hari ini. Oke, Ibu absen terlebih dahulu ya. Selain Ibu absen di sini, kalian juga silahkan absen di LMS ya. Tunggu sebentar, Ibu absen terlebih dahulu. Eki ada? Hadir, Bu. Cindy? Hadir, Bu. Bintang? Hadir, Bu. Siva? Hadir, Bu. Fitri? Hadir, Bu. Sabrina? Hadir, Bu. Dwi? Hadir, Bu. Dinda? Hadir, Bu. Wahid? Hadir, Bu. Adenda? Hadir, Bu. Salsa? Hadir, Bu. Feliza? Belum masuk ya, Feliza. Raffi? Belum masuk juga ya. Hanifah ada? Belum masuk. Oke, Renaldi? Belum ya? Oke. Ada yang belum dipanggil? Sudah semua? Sudah, Bu. Sudah, oke, baik. Baik, hari ini kita akan masuk ke materi tentang penanganan surat masuk ya menggunakan sistem buku agenda ya. Nah, sebelum masuk ke materi baru, Ibu ingin mengingatkan kalian mengenai materi yang minggu lalu. Ya, materi minggu lalu ada yang ingat tentang apa? Yo, ada yang ingat materi minggu lalu tentang apa? Peralatan kantor. Peralatan kantor atau peralatan kearsipan. Ya. Nah, ada yang ingat nggak macam-macam peralatan kearsipan apa yang kemarin kita pelajari? Ayo, boleh? Optional header. Apalagi ayo? Arsip. Lemari arsip. Terus apalagi? Rotary filling. Terus? Perforator. Perforator, arsip. Apalagi? Arsip. Guide. Guide. Ordner. Nah, bagus ya. Semuanya berarti masih ingat untuk materi yang minggu lalu, ya. Jadi, macam-macam kearsipan peralatan kearsipan itu apa? Ada map arsip, ada guide, ada perforator, ada stapler,
stapler, terus ada lemari arsip, ada apa namanya, rotary, filling kabinet, dan lain sebagainya. Nah, itu semua peralatan yang digunakan dalam arsip, dalam penyimpanan dokumen, ya. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang penanganan surat masuk dengan menggunakan sistem buku agenda, ya. Kira-kira dalam menangani surat masuk menggunakan sistem buku agenda memerlukan peralatan atau tidak, ya? Pastinya memerlukan peralatan, ya. Apa aja peralatannya, ya? ATK, terus apa namanya, perforator, stapler, terus buku agenda. Nah, itu adalah peralatan-peralatan yang digunakan dalam penanganan surat masuk dengan menggunakan sistem buku agenda. Oke, baik. Semuanya sudah paham, sudah mengerti untuk materi yang sebelumnya. Kita masuk ke materi selanjutnya. Sudah siap? Siap. Sudah, Bu. Baik. Raffi udah masuk ya? Udah, Bu. Raffi. Oke, Raffi. Terima kasih, Raffi. Baik, kita mulai ya. Ibu mau coba share screen terlebih dahulu ya, sebentar. Oke, kelihatan? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya? Baik. Oke, kita mulai untuk materi hari ini yaitu tentang penanganan surat masuk dengan menggunakan sistem buku agenda ya. Nah, ini ada di mata pelajaran kearsipan. KD-nya 3.4 yaitu menerapkan penanganan surat masuk ya. Terus KD 4.4 itu melakukan penanganan surat masuk ya. Nah, tujuan pembelajarannya apa? Setelah melihat tayangan slide PPT, kalian nanti akan mampu mengidentifikasi tahap-tahap penanganan surat masuk. Terus mengidentifikasi macam-macam buku agenda. Menerapkan penanganan surat masuk dengan menggunakan buku agenda ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini ya, seperti biasa untuk penilaian nanti akan ada 3 penilaian. Yang pertama adalah penilaian sikap, terus penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan ya. Jadi ada 3 penilaian. Nah, yang pertama sikap, seperti yang kemarin Ibu bilang, sebelum-sebelumnya sikap itu nanti Ibu ambil nilai dari kalian aktif dalam pembelajaran, terus aktif dalam mengerjakan tugas ya. Terus untuk pengetahuannya nanti akan Ibu ambil dari nilai post tes kalian ya. Terus keterampilannya nanti akan Ibu ambil nilai dari pekerjaan kelompok kalian ya. Itu. Untuk nilai KKM-nya itu 78 ya. Sampai sini cukup jelas? Jelas, Bu. Jelas ya, tidak ada pertanyaan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mohon untuk on cam ya. Jangan off cam ya. Baik, Ibu lanjut ya. Nah, di sini Ibu akan menampilkan sebuah gambar ya. Kelihatan gambarnya? Kelihatan, Bu. Baik, kelihatan. Di situ gambar apa ya kira-kira? Ada yang tahu nggak? Surat masuk dan surat masuk dan surat keluar. Surat masuk dan surat keluar. Bagus sekali ya. Jadi in itu masuk, out itu keluar, dan itu ada gambar amplop ya. Berarti itu dinamakan dengan surat masuk dan surat keluar. Nah, sekarang kita
kita lihat ya, apa sih surat masuk dan apa itu surat keluar. Ya, nah bisa kalian lihat di sini surat masuk. Nah, boleh dibacakan Eki, surat masuk apa Ki di situ Ki? Masih di unmute Ki? Surat masuk, surat yang diterima oleh suatu organisasi atau perusahaan yang berasal dari seseorang atau organisasi. Bagus ya. Di situ dijelaskan bahwa surat masuk adalah surat yang diterima oleh suatu organisasi atau perusahaan ya yang berasal dari seseorang atau organisasi ya. Jadi untuk mengidentifikasi surat masuk itu seperti apa? Biar kalian itu gampang untuk mengidentifikasinya ya. Nah, kalian lihat di kop suratnya. Ketika kop suratnya itu bukan perusahaan kalian ya, melainkan perusahaan lain atau organisasi lain, itu dinamakan dengan surat masuk ya. Nah, sekarang surat keluar. Surat keluar itu apa? Surat yang dikeluarkan ya. Surat yang dikeluarkan atau dibuat oleh perusahaan kita atau organisasi kita sendiri ya. Nah, untuk mengidentifikasi surat keluar gimana? Nah, balik lagi ke kop suratnya ya. Kop surat tahu kan yang paling atas ya? Tahu kan ya? Jadi dilihat kop suratnya. Ketika kop suratnya itu PT-nya adalah PT kalian, berarti itu dinamakan surat keluar. Ya, kadang kalian masih bingung untuk membedakan surat masuk dan surat keluar, ya. Nah, untuk lebih gampangnya, untuk lebih cepatnya, kalian bisa lihat kop suratnya, ya. Ketika kop surat tersebut perusahaannya adalah perusahaan kita, dinamakan surat keluar. Surat keluar. Ketika perusahaan orang lain dinamakan surat masuk. Surat masuk. Oke, pintar semua ya. Jadi itu cara cepat dalam membedakan antara surat masuk dan surat keluar. Nah, di sebelah kanan itu ada pola penyimpanan atau penanganan berkas ya atau dokumen. Nah, polanya itu ada dua, sentralisasi dan desentralisasi. Kalau sentralisasi apa? Pola penanganan berkas secara terpusat. Oke, kalau sentral, namanya sentral itu berarti terpusat. Ya, jadi pola penanganan berkas itu secara terpusat. Ya, kalau desentralisasi? Pola penanganan berkas di setiap bagian unit. Nah, kalau desentralisasi pola penanganan berkas di setiap bagian unit, ya itu bedanya. Makanya untuk penyimpanan berkas atau dokumen itu tidak semuanya terpusat, ya. Kadang kalau di daerah-daerah penyimpanannya itu menggunakan pola desentralisasi. Ya, sampai sini paham? Membedakan surat masuk, surat keluar? Paham, Bu. Baik, paham ya. Nah, kita lanjut ke tugas penerima surat masuk. Ya, tugas penerima surat masuk. Nah, tugasnya apa aja? Boleh? Mengumpulkan dan menghitung surat yang masuk. Meneliti ketepatan alamat pengirim surat. Menggolong-golongkan surat sesuai dengan urgensi pengiriman surat. Menandatangani bukti pengiriman sebagai tanda bahwa surat telah diterima. Bagus ya. Jadi tugas penerima surat masuk itu apa? Ya, yang pertama itu adalah mengumpulkan dan menghitung surat yang masuk. Ya, jadi satu hari itu kira-kira berapa ya surat yang masuk ke dalam perusahaan kalian, ya, ke dalam organisasi kalian, ya. Nah, itu dihitung, ya.
Kenapa harus dihitung? Karena apa namanya? Untuk menentukan ya, ketika dalam penyimpanan itu membutuhkan berapa banyak ruangan untuk menyimpan surat tersebut. Ketika suratnya sudah banyak ya, terus penyimpanan yang kita miliki tidak ada, nah itu harus dipikirkan ya. Makanya setiap penerima surat itu harus menghitung surat masuknya itu ada berapa ya. Terus yang kedua, meneliti ketepatan alamat si pengirim surat. Nah, kenapa harus diteliti? Ada yang tahu? Ayo, kenapa harus diteliti alamatnya? Agar tidak salah alamat. Betul ya. Jadi gunanya apa diteliti? Supaya tidak salah alamat. Misalkan kurir datang mengantarkan surat ya. Nah, ternyata surat itu salah alamat, perusahaannya sama tapi alamatnya berbeda. Nah, kadang kan perusahaan itu namanya itu kan banyak yang sama ya, cuman alamatnya berbeda dan organisasinya berbeda. Nah, itu ya, perlunya penerima surat itu meneliti ketepatan alamat si pengirim surat. Terus selanjutnya menggolong-golongkan surat sesuai dengan urgensi pengiriman surat. Nah, ini digolongkan sesuai dengan apa namanya urgensinya. Ya. Suratnya termasuk surat penting atau surat biasa atau surat apa namanya rahasia. Nah, itu digolong-golongkan atau dipilih-pilih ya. Terus selanjutnya menandatangani bukti pengiriman bahwa surat tersebut telah diterima. Ya, itu. Nah, itu adalah tugas penerima surat. Ya, biasanya tugas tersebut dilakukan oleh bagian depan kantor. Ya, bagian depan kantor itu siapa? Resepsionis. Bagus ya. Bagian depan kantor itu dinamakan dengan resepsionis. Sampai sini cukup paham? Paham ya? Oke, siap. Ada pertanyaan kira-kira sampai sini? Nggak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Tidak ada ya. Oke, siap. Kita lanjut ke... Nah, ini adalah prosedur penanganan surat masuk menggunakan sistem buku agenda. Ya. Nah, sistem prosedurnya itu ada yang pertama, itu penerimaan surat. Ya. Yang pertama, surat dikirim oleh kurir ya ke perusahaan kita ya. Terus bagian resepsionis menerima surat tersebut. Nah, itu penerimaan surat. Terus yang kedua, setelah diterima suratnya, dilakukan penyortiran surat. Ya, suratnya dipilih menurut urgensi suratnya, ya. Terus yang ketiga, itu ada pencatatan surat. Ya, pencatatan surat itu, nah ini nanti yang akan kita pelajari ya. Surat itu dicatat di dalam sistem buku agenda yang hari ini kita akan pelajari ya. Maksudnya dicatat supaya surat itu ada buktinya kalau hari ini telah masuk ya beberapa surat di dalam organisasi kita atau perusahaan kita ya. Terus pengarahan surat ya. Setelah diarahkan suratnya, disampaikan suratnya kepada apa namanya yang tertera di dalam surat tersebut. Itu surat ditujukan untuk siapa? Pimpinan atau yang lainnya ya. Setelah penyampaian baru penyimpanan ya. Nah, setelah suratnya apa namanya disampaikan baru dilakukan penyimpanan. Nah, penyimpanan ini dilakukan oleh siapa? Arsi?
aksi paris. Ya, itu. Nah, ini adalah prosedur penanganan surat masuk sistem buku agenda. Ya. Terus lanjut, karena kita menggunakan sistem buku agenda, ya kita harus mengetahui terlebih dahulu, ya buku agenda itu apa, ya dan macam-macam buku agenda itu apa saja, ya. Nah, di sini Ibu sudah menjelaskan, ya. Buku agenda itu adalah suatu buku yang dipergunakan untuk mencatat surat masuk dan keluar dalam 1 tahun, ya. Nah, jadi semua surat masuk maupun surat keluar itu dicatat, ya, ke dalam buku agenda. Kalau dalam sebuah organisasi tersebut menggunakan sistem buku agenda, ya. Sampai sini cukup paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk macam-macam buku agenda apa saja. Ya, macam-macam buku agenda itu ada 3. Ya, yang pertama buku agenda tunggal, yang kedua buku agenda kembar, terus yang ketiga ada buku agenda berpasangan. Ya, nah buku agenda tunggal. Ayo, ada yang tahu buku agenda tunggal apa? Buku agenda tunggal. Saya, Bu. Silakan Cindy. Sebentar, Bu. Oke. Buku agenda tunggal. Tunggal itu kan berarti 1 ya. Buku agenda tunggal adalah buku agenda Buku yang dipergunakan untuk mencatat surat masuk dan keluar sekaligus berurutan pada tiap halaman. Oke, jadi buku agenda tunggal itu buku yang digunakan untuk mencatat surat masuk dan surat keluar secara sekaligus, ya, jadi 1, ya. Jadi dicampur ya antara buku surat masuk dan surat keluar itu dicatat jadi 1. Itu buku agenda tunggal, ya. Nah, contohnya seperti ini, bisa dilihat di slide PPT-nya. Terus selanjutnya ada buku agenda kembar. Nah, buku agenda kembar itu adalah buku agenda surat masuk dan surat keluar dicatat dalam buku yang berbeda. Oke, jadi surat masuk dan surat keluar dicatat dalam buku yang berbeda, ya. Jadi buku agenda surat masuk sendiri, terus buku agenda surat keluar juga sendiri, ya. Jadi dipisahkan antara surat masuk dan surat keluar, ya. Itu ya. Terus yang ketiga itu ada buku agenda berpasangan. Nah, buku agenda berpasangan apa? Dipergunakan untuk mencatat surat masuk di halaman sebelah kiri dan surat keluar di sebelah kanan atau sebaliknya dengan nomor urut sendiri-sendiri. Oke, jadi ini hampir sama ya, kerangkanya sama dengan buku agenda tunggal. Cuman kalau buku agenda tunggal itu antara surat masuk dan surat keluar itu dicampur jadi 1 untuk pencatatannya, ya. Nah, untuk berpasangan, yang namanya berpasangan itu kan bergandengan ya. Jadi ada yang sebelah kiri dan ada yang sebelah kanan, ya. Nah, ini buku agenda masuk sebelah kanan, agenda keluar sebelah kiri atau sebaliknya, ya. Itu buku agenda berpasangan. Ya, sampai sini cukup paham untuk macam-macam buku agenda. Paham, Bu. Paham ya? Oke, kalau cukup paham, sekarang Ibu akan memutarkan sebuah video ya. Kalian lihat bagaimana sih proses penanganan surat masuk dengan menggunakan sistem buku agenda ya. Ibu
share videonya terlebih dahulu ya, sebentar. Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Oke, Ibu putar ya. Ada suaranya? Enggak ada, Bu. Nggak ada? Ada suaranya nggak? Belum, Bu. Belum ya, sebentar. Yang pertama, Sudah ada kurir suara? mengirim surat dari PT Sumber ASI untuk Oke. dokumen tersebut diterima oleh resepsionis. Lalu, resepsionis mengecek surat untuk meneliti ketepatan nama dan alamat yang dituju. Jika alamat tidak sesuai, maka surat dikembalikan pada kurir. Setelah dirasa sesuai, resepsionis menginformasikan kepada kurir untuk mengisi buku tamu. Nah, ini penerimaan surat ya. Jadi ada kurir datang. Lalu, resepsionis juga mengisi form penerimaan surat dari kurir tersebut. Selanjutnya, resepsionis mengarahkan atau memberikan surat pada agendaris. Agendaris juga melakukan pengecekan surat mulai dari nama, alamat, dan ini lain-lain. melakukan pengecekan suratnya. Kemudian, tidak lupa juga agendaris mengisi buku agenda surat masuk sesuai Nah, ini dengan isi surat pencatatannya mulai ya. dari tanggal surat, nomor surat, pengirim, dan lain-lain. Selanjutnya, agendaris memberikan surat kepada sekretaris. Lalu, sekretaris mengecek surat tersebut. Setelah melakukan pengecekan, sekretaris selanjutnya menggandakan surat untuk pimpinan demi kelancaran tugas rutin. Dan tak lupa juga sekretaris mengisi buku ekspedisi internal sesuai dengan surat. Lembar disposisi juga dibuat untuk selanjutnya diserahkan kepada pimpinan. Sekretaris menyerahkan surat kepada pimpinan. Nah, ini Lalu, suratnya dicek sama pimpinan membaca ya. surat dan mengisi lembar disposisi. Nah, pimpinan menulis lembar disposisi. Untuk tindak lanjut selanjutnya surat itu mau diapakan ya. Selanjutnya, sekretaris memberikan surat kepada pihak yang sesuai dengan disposisi. Contohnya di sini bagian penjualan. Bagian penjualan mengecek surat dan mengisi atau menandatangani buku eksternal internal. Nah, ini surat ditujukan kepada bagian penjualan di dalam surat itu ya. Dan yang terakhir, surat diberikan oleh sekretaris kepada arsiparis. Nah, ini ada
adalah yang terakhir, yaitu penyimpanan surat. Ya. Surat ini diberikan oleh sekretaris kepada arsiparis untuk disimpan atau diarsipkan sesuai dengan penyimpanan arsip yang berlaku di kantor. Misalnya, sistem agenda. Nah, itu penyimpanannya. Sekian langkah-langkah dari pendistribusian surat masuk. Terima kasih. Oke, nah itu adalah penanganan ya, proses penanganan surat masuk dengan buku agenda ya. Ibu akan share lagi video ya, bagaimana sih cara pencatatannya ya ke dalam buku agenda ketika surat masuk itu datang ya. Seorang agendaris mencatat surat masuk tersebut ke dalam buku agenda ya. Ada suara? Ada, Bu. Ada, Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar cara mengisi buku agenda. Di sini sudah ada contoh suratnya dan satu lembar contoh format buku agenda masuk. Di sini bisa diperhatikan untuk kolomnya. Yang pertama ada nomor urut, tanggal terima, kemudian nomor surat, tanggal surat, pengirim, perihal, diteruskan kepada keterangan dan kode arsip. Format ini hanya sekedar contoh format saja. Untuk masing-masing instansi atau perusahaan pasti memiliki format buku agenda yang berbeda-beda. Namun tetap intinya untuk mencatat surat masuk. Dalam penulisan Nah, ini menggunakan sistem buku agenda kembar ya. Yang perlu antara diperhatikan surat adalah masuk dan surat keluar pengirim. dipisah ya. Di Nah, ini surat surat masuk. ini adalah pengirim suratnya, kemudian nomor suratnya, perihal suratnya, tanggal surat, nah dan ditujukan kepada siapa surat ini. Dan yang terakhir adalah isi suratnya. Yang pertama ada nomor urut. Kita mulai dengan nomor urut 001. Kemudian tanggal terima. Kita asumsikan bahwa surat ini diterima 3 hari setelah tanggal surat. Kalau di sini tertera tanggal 5 Oktober, berarti penerimaannya adalah tanggal 8 Oktober. Nah, ini tanggal terima itu diisi Kemudian 2 sampai 3 ada hari nomor surat. dari Tadi tanggal di sini surat. berdasarkan nomor Ya. surat yang ada di surat. Kadang ini 160 garis banyak miring yang salah SS kalau garis pengisiannya miring tanggal terima Romawi di sini. 10 garis miring 2020. Kemudian tanggal di sini adalah tanggal yang tertera surat. pada surat Nah, 5 Oktober. Selanjutnya pengirim. pengirimnya Kita siapa perhatikan di situ? untuk penulisan di pengirim adalah pengirim yang terdapat di kop surat, karena ini surat masuk ya. Berarti pengirimnya ada di kop suratnya. Nama pengirimnya adalah Sukses Service. Kemudian alamatnya kita tulis di bawahnya. Alamatnya ditulis ya. Jalan Kenapa harus Pemuda, ditulis? Karena itu tadi nomor Ibu bilang 100. perusahaan itu kadang Kemudian namanya sama, kotanya alamatnya berbeda. Surabaya. Selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah perihal. Kita perhatikan di surat, halnya adalah tentang pembayaran ongkos servis. Kita tulis di sini. Pembayaran ongkos servis. Untuk diteruskan kepada, ya kita apabila di dalam surat ini perlu disampaikan kepada salah satu pejabat atau
salah satu bagian di perusahaan. Kalau tidak ada, kita perlu stripkan saja, keterangan kita kosongkan. Dan untuk kode arsip diisi sesuai dengan sistem penyimpanan arsip yang digunakan. Kita contohkan saja, di arsip ini kita menggunakan sistem abjad. Kita perlu mengindeks dulu untuk kop suratnya. Sukses service, kalau kita menggunakan sistem abjad, kita perlu mengambil 2 huruf digit pertama adalah SU. Kita tulis di sini. SU. Oke, demikian cara mengisi buku agenda. Bagaimana? Cukup paham dari penayangan video yang Ibu tampilkan? Ya. Yang pertama itu adalah video bagaimana proses penanganan surat masuk ya dengan menggunakan sistem buku agenda. Untuk video kedua itu bagaimana caranya kalian mencatat ya, kalian sebagai agendaris mencatat surat masuk tersebut ke dalam sebuah buku agenda. Ya. Cukup paham ya sampai sini ya? Paham, Bu. Ada pertanyaan? Enggak, tidak ada, Bu. Tidak ada. Kalau tidak ada, sekarang kita akan membentuk kelompok. Ya, kita akan mengerjakan beberapa proyek. Ya, kita secara berkelompok. Kelompoknya sudah Ibu bagi, ya. Yang kalian kerjakan apa? Ya, yang kalian kerjakan sudah Ibu share di LKPD, ya, Ibu share di LMS, bisa kalian download terlebih dahulu, ya. Nah, untuk ketentuan-ketentuannya apa yang akan kalian kerjakan, ya. Silahkan lihat di slide PPT berikut, ya. Sudah kelihatan? Belum, Bu. Sebentar ya. Sudah kelihatan? Sudah. Sudah, oke. Jadi tugas kelompoknya, untuk mengasah keterampilan kalian, silahkan kerjakan penanganan surat masuk dengan sistem buku agenda. Ya, yang pertama, langkah-langkahnya silahkan download LKPD terlebih dahulu yang ada di LMS. Ya, yang kedua, diskusikan dan rancang proyek dengan teman kelompok. Ya, setelah selesai, silahkan presentasikan hasil pekerjaannya. Ya. Nah, ini kasusnya ada seperti ini, tata caranya. Nah, tata caranya seperti apa? Kalian dalam mengerjakan proyek penanganan surat masuk dengan menggunakan sistem buku agenda. Ya. Yang pertama, nanti kalian akan menjelaskan terlebih dahulu alur atau proses penanganan surat masuk. Ya. Nah, di LKPD di situ sudah Ibu sediakan ya, sudah disediakan beberapa surat ya. Silahkan kalian identifikasi surat tersebut ya, apakah surat masuk atau surat keluar ya. Nah, setelah itu kalian buat kerangka buku agenda kembar. Nah, yang tadi sudah Ibu jelaskan, buku agenda kembar itu adalah buku agenda antara surat masuk dan surat keluar itu dipisahkan. Ya. Buku agenda surat masuk sendiri, agenda surat keluar tersendiri, ya. Nah, silahkan kalian rancang di MS Word, ya, di Word, ya. Jangan di Excel ya, pakainya Word. Terus yang ketiga, lakukan penanganan surat dengan melakukan pencatatan surat di kerangka buku agenda yang sudah kalian buat di poin 2. Ya. Setelah kalian buat kerangkanya, ya, buku agenda surat masuknya,
kalian langsung catat surat-surat yang sudah disediakan di LKPD untuk dicatat ke dalam buku agenda. Oke, sampai sini paham untuk tugasnya? Paham, Bu. Oke, paham. Nah, ini nama-nama kelompoknya ya. Kelompok 1 ada Renaldi, Fitri, Sabrina, Dwi, dan Dinda. Kelompok 2 ada Felisa, Cindy, Wahid, Bintang, sama Raffi. Kelompok 3 Adenda, Hanifa, Eki, Salsa, dan Siva. Ya. Nah, untuk waktunya itu Ibu kasih waktu sekitar 20 menit cukup? Cukup ya. Baik, 20 menit cukup. Nanti setelah selesai, hasilnya silahkan kalian upload dulu ya di LMS ya. Setelah itu nanti kalian presentasikan hasil dari diskusi kalian. Ya. Oke. Cukup paham sampai sini untuk tugasnya? Paham, Bu. Paham ya. Oke, sekarang Ibu pindahkan ke breakout ya. Yang untuk kelompok 1 tetap di sini ya, kelompok 2 di kelompok 2, 3 di breakout. Kelompok 2 sama 3 breakout ya, Bu? Iya, sebentar ya. Kelompok 2, sebentar. Breakout-nya udah nampil belum? Belum, Bu. Belum ya. Oke, sebentar. Ibu pindahkan ke breakout dulu. Kelompok 2 ada Feliza. Feliza? Nggak ada. Cindy. Cindy udah ada? Belum ada, Bu. Cindy, Raffi, Wahid. Udah Cindy? Ada? Belum ada, Bu. Belum ada, Bu. Belum ada? Belum. Oke. Sudah? Sudah, Bu. Silahkan dikerjakan ya, mulai dari sekarang. Ibu akan pantau ya. Waktu 20 menit. Silakan kalian bisa diskusi melalui WA dan lain sebagainya ya.
Ada pertanyaan kira-kira yang di room ini? Belum ada? Belum ya? Cukup paham ya, Iki? Gimana, Ki? Paham, Bu. Paham ya? Jangan sampai lupa untuk tanggal apa namanya terimanya ya. Tanggal terima itu 2 hari setelah tanggal surat ya. Siva, ada pertanyaan Siva? Enggak ada, Bu. Nggak ada ya. Paham ya Siva ya? Ya, Bu. Udah sampai mana pengerjaannya? Kalau dikit lagi, Bu. Dikit lagi, oke. Kalau ada pertanyaan atau belum jelas, silahkan kalian tanyakan ya. Oke, waktunya cukup ya. Sudah selesai ya? Sudah, Bu. Oke, sudah diupload ke LMS? Sudah ya? Sudah. Oke. Sekarang kita akan presentasi hasil pekerjaan kalian, ya. Kelompok 1 siapa yang akan mewakili? Kita mulai dari kelompok 1 dulu ya. Iya, Bu. Kelompok 1 siapa yang mewakili? Dinda. Dinda. Iya, Bu. Oke, Dinda. Dinda boleh share screen ya, Din? Silakan.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Aprilia, mewakili dari kelompok 1, ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang proses penanganan surat masuk dengan buku agenda. Ini jawabannya. Nomor 1, prosedur penggunaan surat masuk dengan sistem buku agenda adalah sebagai berikut. 1. Penerimaan surat. Surat masuk dapat diterima melalui kurir dengan menggunakan buku ekspedisi atau lembar pengantar surat kantor pos. 2. Penyortiran surat. Penyortiran surat yaitu kegiatan memisah-misahkan surat sesuai dengan jenisnya yang digunakan untuk pengolahan lebih lanjut. Adapun tahap-tahap penyortiran surat adalah sebagai berikut. A. Tahap pertama, dipisahkan antara surat dinas dan surat pribadi. Tahap kedua, surat dinas dipilah antara surat rahasia dan surat tidak rahasia. Tahap ketiga, surat tidak rahasia dibuka dan dipisahkan antara surat biasa dan surat penting. Surat biasa diperiksa kelengkapannya, seperti lampiran jika ada. Surat kemudian distempel penerimaan. Ditulis tanggal dan nomor urut setiap bulannya. 3. Pencatatan surat atau agendaris. Kegiatan pencatatan surat atau agendaris meliputi menerima semua surat dari penerimaan surat, membuka sampul surat, membubuhkan cap agenda. Sebelum surat dicatat dalam buku agenda, maka terlebih dahulu dibubuhkan stempel agenda pada ruang kosong di bagian atas atau bawah halaman pertama surat. Memeriksa kelengkapan surat, membaca surat, menggarisbawahi isi surat, dan membuat catatan penting memberi tanda yang membantu pembaca surat. Mencatat surat dalam buku agenda surat masuk, dan buku agenda tunggal. Menyampaikan surat yang disertai lembar disposisi kepada pengarah surat. Lembar disposisi adalah lembar yang disediakan oleh pencatat atau agendaris yang dipergunakan untuk membubuhkan disposisi pimpinan. 4. Pengarahan surat. Setelah menerima surat beserta lembar disposisi dari pencatatan surat, surat diteliti kebenarannya. Selanjutnya, surat diserahkan kepada petugas tata usaha unit pengolah atau pengolah surat yang disertai lembar disposisi yang telah diberi keterangan kepada siapa dan tindak lanjut sesuai dengan kepentingan isi surat. Dari tata usaha unit pengolah, pengarah menerima tanda terima melalui buku ekspedisi intern. 5. Unit pengolah. Tata usaha unit pengolah setelah menerima dan meneliti surat dan melihat kebenaran disposisi, memberi paraf pada buku ekspedisi intern untuk tanda bukti bahwa surat sudah diterima. 6. Penyimpanan surat. 5. Unit pengolah. Tata usaha unit pengolah setelah menerima dan meneliti surat dan melihat kebenaran disposisi memberi paraf pada buku ekspedisi intern untuk tanda bukti bahwa surat sudah diterima. 6. Penyimpanan surat. Penyimpanan surat merupakan kegiatan menyimpan surat dengan menggunakan sistem tertentu. Yang kedua, pencatatan surat masuk dalam buku agenda. Ini buku agenda surat masuk yang sudah kelompok saya buat. Baik, iya. Sudah betul ya itu ya? Tanggal suratnya tanggal 4, tanggal terimanya 2 hari setelah tanggal surat. Alamatnya juga sudah. Dan sudah urutkan sesuai dengan tanggal. Oke, sudah cukup bagus. Kelompok Baik, 2. mungkin cukup sekian dari kelompok 1. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus ya buat kelompok 1. Oke, sekarang kelompok 2, silakan. Siapa mewakili? Cindy, Bu. Cindy, silakan, Sin. Langsung di itunya aja, Sin. Apa namanya? Hasil dari buku agenda, ya. Bentar, Bu. Ya. Bisa, Sin?
terkendala, Cindy? Masih terkendala, Cindy? Ya, bentar saya coba sekali lagi, Bu. Oke. Mungkin yang lain bisa membantu Cindy, yang kelompok 2? Oke, sudah keluar, Sin. Langsung di hasil itunya aja, Sin. Oke. Silakan, Sin, presentasikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy dari kelompok 2 ingin mempresentasikan buku agenda surat masuk. Nah, ini buku agenda yang saya buat dengan kelompok saya barusan. Baik, silakan. Kira-kira ada komentar dari kelompok lain tentang buku agenda kelompok 2? Saya mau Suka komentar, betul? Bu. Iya, silakan. Siapa? Dinda. Oke, Dinda. Kenapa, Din? Untuk kelompok 2, jawabannya kurang tepat. Salahnya ada di tanggal terima. Harusnya tanggal terima 2 hari setelah tanggal surat. Tapi di situ tanggal terima sama dengan tanggal surat, Bu. Oke, betul. Jadi kelompok 2 kurang tepat ya, Cindy ya. Iya, Jadi Bu. tanggal terima itu 2 hari setelah tanggal surat. Ya, di situ kamu mencatat tanggal terima itu sama dengan tanggal surat. Ya, nanti bisa diperbaiki lagi ya, Cindy ya. Iya, Bu. Oke, silakan ditutup, Cindy. Ya, terima kasih atas kelompok saya yang sudah membuat buku agenda surat masuk, dan mohon maaf atas kesalahan barusan, nanti saya akan perbaiki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok 3, silakan. Iya, Bu. Langsung ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adenda akan mewakili presentasi dari kelompok 3. Prosedur pengurusan surat masuk dengan sistem buku agenda adalah sebagai berikut. Penerimaan surat. Surat masuk dapat diterima melalui kurir dengan menggunakan buku ekspedisi atau lembar pengantar surat kantor pos. Penyortiran surat. Penyortiran surat yaitu kegiatan memisah-misahkan surat sesuai dengan jenisnya yang digunakan untuk pengolahan lebih lanjut. Adapun tahap-tahap penyortiran surat adalah sebagai berikut. Tahap pertama dipisahkan antara surat dinas dan surat pribadi. Tahap kedua, surat dinas dipilih antara surat rahasia dan surat tidak rahasia. Tahap ketiga, surat tidak rahasia dibuka dan dipisahkan antara surat biasa dan surat penting. Surat biasa diperiksa kelengkapannya seperti lampiran jika ada. Surat kemudian distempel penerimaan, ditulis tanggal dan nomor urut setiap bulannya. Pencatatan surat atau agendaris. Kegiatan pencatatan surat atau agendaris meliputi menerima semua surat dari penerima surat, membuka sampul surat, membubuhkan cap agenda sebelum surat dicatat dalam buku agenda, maka terlebih dahulu dibubuhkan stempel agenda pada ruang kosong di bagian atas atau bawah halaman pertama surat. Memeriksa kelengkapan surat, membaca surat, menggaris bawahi isi surat, dan membuat catatan penting atau memberi tanda yang membantu untuk pembaca surat. Mencatat surat dalam buku agenda. Buku agenda surat masuk dan buku agenda tunggal. Menyampaikan surat yang disertai lembar disposisi kepada pengarah surat. Lembar disposisi adalah lembar yang disediakan oleh pencatat atau agendaris yang dipergunakan untuk membubuhkan disposisi pimpinan. Pengarahan surat. Setelah penerima surat beserta lembar disposisi dari pencatat surat, surat diteliti kebenarannya. Selanjutnya, surat diserahkan kepada petugas tata usaha unit pengolah atau pengolah surat yang disertai lembar disposisi yang telah diberi keterangan kepada siapa dan tindak lanjut sesuai dengan kepentingan isi surat. Dari tata usaha unit pengolah, pengarah menerima tanda terima melalui buku ekspedisi intern. Unit pengolah
Tata usaha unit pengolah setelah menerima dan meneliti surat dan melihat kebenaran disposisi, memberi paraf pada buku ekspedisi intern untuk membuktikan tanda bukti bahwa surat sudah diterima. Penyimpanan surat. Penyimpanan surat merupakan kegiatan menyimpan surat dengan menggunakan sistem tertentu. Dan ini contoh buku agenda surat masuk dari kelompok 3. Baik. Silakan ada yang mau berkomentar atau bagaimana? Apakah sudah benar untuk kelompok 3 pencatatannya? Ayo kelompok 1, kelompok 2, apakah sudah benar? Sudah benar, Bu. Sudah benar. Oke, Sudah benar, Bu. baik. Yang Ibu Terima lihat kasih. untuk kelompok 3 sudah benar. Silakan ditutup. Terima kasih. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk kita semua ya. Kalian sudah bagus semuanya. Oke, baik. Ya, dari presentasi tadi sudah kalian jelaskan bahwa proses penanganan surat masuk dengan menggunakan sistem buku agenda itu seperti apa dan bagaimana pencatatannya ya. Nah, sekarang kita refleksi ya, kita evaluasi apa yang kita pelajari hari ini. Kira-kira dalam Ibu memberikan materi, apakah ada yang kurang paham atau seperti apa? Ya, silakan. Ada yang masih bingung mengenai pencatatan ini? Mungkin tadi dari kelompok 2 masih bingung ya antara pencatatan tanggal surat dengan tanggal terima ya. Perlu diingat untuk tanggal surat itu tanggal yang ada di surat, sedangkan tanggal terima itu ditulis 2 hari setelah tanggal surat. Ya, paham kelompok 2 ya? Paham, Bu. Oke, kelompok lain ada pertanyaan mengenai pembelajaran kita hari ini? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya? Cukup paham ya? Paham. Oke, Ya, paham. cukup paham. Baik, kalau cukup paham, untuk pembelajaran hari ini kira-kira menurut kalian ya yang sudah kalian pelajari, kesimpulannya apa untuk pembelajaran kita hari ini? Ada yang mau? Saya, Bu. Ibu. Boleh? Fitri ya? Ya, Silakan Fit. dari Apa sih kesimpulannya? pembelajaran hari ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa dalam penanganan surat masuk sistem buku agenda ada beberapa tahap yang dilakukan, yaitu penerimaan surat, penyortiran surat, pencatatan surat, penyampaian surat, dan penyimpanan surat. 2. Buku agenda ada 3 macam. Buku agenda tunggal, buku agenda berpasangan, dan buku agenda kembar. Baik, bagus Fitri ya. Jadi itu ya kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Buku agenda itu ada 3, agenda tunggal, kembar, dan berpasangan ya. Proses penanganannya seperti yang dijelaskan oleh Fitri tadi ya. Cukup jelas sampai sini ya? Jelas, Bu. Oke, kalau gitu hari ini silahkan kalian kerjakan post testnya ya. Ibu sudah upload di LMS, silahkan kalian kerjakan ya. Nanti silahkan upload kembali untuk hasil pekerjaannya ya. Apabila tidak ada pertanyaan hari ini ya, untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang klasifikasi arsip ya. Nanti kalian baca-baca materinya, Ibu akan upload materinya ya. Agar besok atau minggu depan kalian ada bahan ya, kalian sudah membaca literasi ya untuk materi minggu depan ya. Ada pertanyaan kira-kira sampai sini? Nggak ada, Bu. Tidak ada ya. Kalau tidak ada, mungkin hari ini cukup ya. Kita lanjutkan minggu depan. Silahkan Bintang untuk memimpin doa hari ini. Oke, Bu. Sebelum diakhiri pelajaran ini, alangkah baiknya berdoa. Berdoa mulai.
Berdoa selesai. Oke, terima kasih Bintang sudah memimpin doa penutup hari ini. Cukup sekian untuk hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan ya, karena pandemi masih ada ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga, Bu. Ya. Selamat hari libur.